Karena 3 hari sebelum letusan, beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf, pemberian warga desa. Sekarang banyak orang yang menawari Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai guru ngaji. Subhanallah. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mokhtar menghilang semua. Namun sekarang Habib Mokhtar dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Nah, dari cerita tersebut yaitu kejadiannya 3 hari sebelum meletusnya Gunung Semeru di Lumajang. Nah, tetapi di sini ada klarifikasi dari penduduk setempat dan menyebut itu adalah hoax. Kejadian itu sudah lama, bertahun-tahun yang lalu, bukan 3 hari sebelum Gunung Semeru meletus. Bukan yang dikatakan siapa ulama ini, ternyata bukan seperti itu kejadiannya. Ini adalah video dari tukang rosok, yaitu menyebut aliansi ulama Madura berbohong di depan Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan Habib Muhdlor diusir oleh anak pemilik rumah bersama 40 orang warga. Setelah 3 hari Habib Muhdlor pindah, Gunung Semeru meletus dan yang mengusir Habib Muhdlor semua menghilang. Nah, dari sini ada klarifikasi. Nah, di sini klarifikasinya. Nah, dalam grup WA mengklarifikasi, maaf baru baca WA grup karena masih jadi relawan jadi-jadian. Saya mau klarifikasi masalah pengusiran Habib Muhdlor yang katanya diusir oleh 40 orang. Nah, kebetulan dia sebenarnya satu desa sama beliau. Berita tersebut hoax. Masalah beliau hanya dengan ahli waris, bukan dengan masyarakat. Masalah wakaf lisan, dan tidak ada akta kan. Kejadiannya sudah bertahun-tahun sama ahli waris, bukan baru-baru ini. Dan sekarang beliaunya sudah ditampung oleh salah satu warga terdekat. Nah, jadi kejadian tersebut menurutnya sih hoax karena kejadiannya sudah bertahun-tahun lalu dan bukan 3 hari sebelum gunung tersebut meletus. Terkait pemberitaan masalah Habib diusir atau diusir sama warga, itu tidak benar adanya. Dan juga terkait masalah warga 40 orang yang mengusir Habib hilang, itu hoax, tidak benar. Habib sudah saya tanyakan, sebetulnya Habib ini tidak diusir, cuma Habib secara sukarela meninggalkan kediaman beliau. Nah, jadi sudah diklarifikasi kan, ternyata semua itu hoax. Kok bisa-bisanya ya? Bertemu dengan DPR RI menceritakan hal yang tidak benar. Seharusnya kesempatan seperti itu dimanfaatkan sedemikian rupa supaya meyakinkan pihak anggota DPR 3 tersebut, bukan malah menyebarkan hoax. Ini semua gergetan loh, gergetan. Bahkan semua warga mengklarifikasi kalau berita tersebut adalah hoax. Bahkan ini juga bersama dengan Habib Muhdlor. Ternyata juga yang disampaikan tersebut adalah hoax. Dan Habib tersebut tidak diusir, melainkan dengan sukarela meninggalkan wakaf tersebut. Jadi bukan diusir. Dan masalah 40 orang yang menghilang tadi juga hoax. Kok bisa-bisanya ya? Hoax terus. Padahal, saya jadi gak bisa ngomong apa-apa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ini juga merupakan hal kebencian. Kami khawatir kalau tidak ditegakkan keadilan seadil-adilnya, akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang. Belum
menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bahkan Gunung Semeru juga ikut dipolitisasi. Netizen cukup ramai menyoroti video seorang ulama yang mengkaitkan antara letusan Gunung Semeru dengan pengusiran seorang habaib keturunan Nabi Muhammad dari Lumajang. Dalam video yang beredar, ulama tersebut juga mengaitkan ceritanya dengan kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50 Cikampek. Ulama ini mengatakan pihaknya khawatir bahwa jika keadilan tidak ditegakkan, maka akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada letusan di Lumajang. Dilansir dari Jatim Time, sosok dalam video tersebut adalah Kiai Haji Imam Muti, ulama asal Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura. Dia juga tergabung dalam aliansi ulama Madura. Imam Muti menceritakan kisah seorang habib bernama Mudlor bin Ali Al-Mudlor yang selamat dari erupsi Gunung Semeru rapat dengar pendapat umum aliansi ulama Madura pada Selasa 7 Desember 2021. Katanya, Habib Mudlor yang merupakan guru ngaji awalnya tinggal di sebuah rumah wakaf di desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Namun, 3 hari sebelum Semeru meletus, Habib Mudlor diusir oleh salah satu anak dari pemilik rumah yang katanya diwakafkan itu. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mudlor menghilang semua. Namun sekarang Habib Mudlor dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang, ujar Imam Muti. Imam pun menilai bahwa pengusiran tersebut merupakan suatu tindakan kebencian kepada seorang habib. Ia lantas menyinggung peristiwa penembakan 6 pengawal HRS juga merupakan suatu tindakan kebencian. Kami khawatir kalau tidak ditegakkan seadil-adilnya akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang, kata Imam Mukti. Semoga dengan kejadian gunung meletus ini kita semua dapat mengambil ibrahnya, sambungnya. Netizen dengan nama akun Arya Soma yang menggugah video itu di Twitter pun menyesalkan pernyataan Imam Mukti. Bisa-bisanya dia melakukan kebohongan depan anggota DPR RI. Kok tega dia mengkait-kaitkan bencana letusan Gunung Semeru dengan kejadian yang dialami oleh keluarga Habib Mudlor, kata netizen itu. Padahal kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Dia bilang kejadian 3 hari sebelum letusan Gunung Semeru, sambungnya. Diketahui aliansi ulama Madura mengikuti pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI. Dalam pertemuan itu, mereka membahas tentang nasib HRS yang saat ini tengah menjalani hukuman di penjara. Melansir terkini.id, jaringan suara.com, aliansi ulama Madura meminta Komisi Hukum DPR bisa membebaskan HRS tanpa syarat, agar Komisi 3 mengawasi serta mengawal proses hukum tersebut demi keadilan di masyarakat sesuai kewenangan Komisi 3, kata Sekjen Aliansi Ulama Madura, Kiai Haji Fadoli Muhammad Ruham dalam rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 3 di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 7 Desember 2021. Lebih lanjut, Fadoli menyebut vonis 4 tahun penjara dan atau 2 tahun pasca putusan kasasi sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan bagi HRS. Kami memohon kepada Komisi 3 DPR RI agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat, ucap Fadoli. Menurutnya, vonis tersebut menjadi kurang tepat dan menyalahi prinsip keadilan yang syarat akan kepentingan politik. Ulama asal Pamekasan itu juga mengutip salah satu ayat dalam surat Al-Maidah yang maknanya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, lalu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Pada kesempatan itu, Aliansi Ulama Madura juga menyerahkan 2 pucuk surat kepada pimpinan Komisi 3 DPR. Surat itu diserahkan Ketua Aliansi Ulama Madura, Kiai Haji Ali Harar Sin Haji, kepada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Khairul Sareh. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Romo HR Muhammad Syafi'i mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh para ulama dari Aliansi Ulama Madura terkait nasib HRS. Orang mengira ulama hanya bisa baca kitab. Ternyata gerakannya sudah dilakukan sesuai skema dan cara-cara konstitusional, ujar Syafi'i.